dan mengabulkan segala doa-doanya dan menerima segala amal ibadahnya, dan keluarga yang diuji oleh Allah diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Apalagi terlebih lagi ini sudah mau mendekati bulan Ramadan. Nggih mboten Bapak Ibu? Ini kurang lebih sudah tinggal berapa hari lagi? 2 bulan. Padahal pada saat Ramadan datang, orang mukmin sibuk untuk fokus ibadah. Tapi saudara-saudara kita terakhir, termasuk tim dari relawan dari Mahat Baitul Hikmah ini sekarang sudah sampai di Bukit Tinggi, tempatnya di kelahiran Buya Hamka. Itu ada desa, ada masjid, itu rata dengan tanah lantaran musibah banjir itu. Penduduknya entah kemana. Alhamdulillah kita masih bisa beribadah, thalabul ilmi. Sekali lagi semoga kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Maka dalam kesempatan tausiah ini kami juga akan menyampaikan 3 bentuk cara Allah mengabulkan doa. Nanti di antara 3 cara Allah, mungkin nanti ada yang berkaitan dengan musibah yang sedang terjadi pada saat ini. Perlindungan yang Allah berikan kepada hambanya ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memulai kajian pada kesempatan kali ini, izinkan kami membacakan satu hadis Nabi SAW. Satu buah hadis Nabi, hadisnya rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, derajatnya hasan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW ini disebutkan tentang 3 cara Allah mengabulkan doa seorang mukmin. Maka sebelum kami masuk, ada di antara Bapak Ibu yang sudah banyak sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam waktu senangnya, dalam waktu sulitnya, dalam waktu bahagianya, dalam waktu sedihnya. Kapunten kalau doa kepada Allah seringnya pas lagi senang atau sedih Bapak Ibu? Senang atau sedih? Mungkin ada yang jawab senang sedih Pak Ustadz. Lah sekarang tanya yang kedua, kalau berdoa sama Allah lama mana, pas lagi senang atau sedih? Alhamdulillah. Seringnya lama pada saat punya masalah, nggih mboten? Pas lagi senang apa doanya? Alhamdulillah toh. Saya doa Pak Ustadz, doa sapu jagat. Sekali doa langsung tersapu. Napa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia enak, di akhirat enak, diselamatkan dari apa? Azab neraka. Udah gitu. Amin. Makanya doanya kalau pas lagi senang-senang langsung cepat ditanya, kenapa Bu, Pak? Cepat. Lah aku nggak punya masalah Pak Ustaz. Maka ada orang takut banyak doa, doanya lama, takut dia doanya lama di masjid. Biasanya orang yang akhir-akhir masjid itu dipersepsikan banyak masalahnya, gibotan. Orang yang akhir banget doanya lama banget dari masjid,
kadang sudah ditandai ini mesti banyak masalah. Akhirnya orang takut, ya sudahlah saya doa sapu jagat saja. Nah, kenapa kok orang mukmin nggak banyak menyadari bahwa doa orang beriman itu bisa jadi senjata. Senjata atas problematika hidupnya, senjata atas segala macam bahaya yang akan dia hadapi, baik sifatnya bahaya keadaan atau bahaya dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu kan yang bisa memberikan perlindungan tidak ada lain kecuali Allah. Maka doa itu menjadi wasilah. Ad-du'a silahul mu'minin. Doa adalah senjata orang beriman. Bahkan dalam sebuah riwayat juga dikatakan ad-du'a huwal ibadatu. Doa merupakan ibadah. Maka jangan takut ketika kita sudah banyak doa, kita sudah banyak dan mendapati doa-doa kita dipanjatkan kepada Allah, maka janji Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Berdoalah maka akan ku kabulkan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surah Al-Mu'min ayat ke-60. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah maka akan ku kabulkan. Maka banyak-banyak doa kepada Allah. Yakinlah bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Yakin buatan doanya dikabulkan Bapak Ibu? Yakin. Syaratnya diantaranya yakin. Bahkan dalam sebuah riwayat juga mengatakan Allah itu inda dhanni abdi bi, tergantung prasangka hambanya. Maka jangan sekali-kali berprasangka buruk kepada Allah, ya Allah doa saya enggak dikabulkan. Ya, mengapa doa saya enggak dikabulkan ya Allah? Allah jahat. Saya diberikan ujian ini doa saya enggak dikabulkan. Padahal Allah mengabulkan doa kita dengan 3 cara. Apa caranya? Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah hadisnya, ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atur rahim illa a'tahu Allahu biha ihdas salas. Kata Nabi SAW, ma min muslimin, tidaklah seorang mukmin atau muslim berdoa kepada Allah yad'u bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atur rahim. Dia berdoa kepada Allah selama tidak mengandung 2 hal. Apa itu 2 hal? Pertama, laisa fiha ithmun, tidak ada padanya dosa. Yang kedua, wala qati'atur rahim, tidak ada dalam doanya untuk memutus silaturahim. Maka kalau tidak ada 2 hal ini, kata Nabi, illa a'tahullahu biha ihdas salas, melainkan Allah akan mengabulkan doanya, kata Nabi SAW, atau Allah akan memberikan kepadanya 3 hal di antara, satu di antara 3 cara Allah Subhanahu wa taala, atau melainkan Allah akan memberikan kepadanya 3 hal, atau Allah akan mengijabahi permohonannya dengan 3 hal. Jadi syaratnya tidak mengandung 2. Pertama, napa? Tidak mengandung napa? Dosa. Enggak boleh doa sama Allah mengandung dosa, itu enggak boleh. Contoh doa yang mengandung dosa napa? Apa Bapak Ibu? Contoh doa yang mengandung dosa apa? Di sini ada kotak amal. Kotak infak ada. Oh, itu di depan pintu. Ada orang tiba-tiba sudah niat dari rumahnya, ya Allah, saya mau curi ya Allah, mudahkan ya Allah. Nanti saya masuk masjid nggak ada orang, saya akan ambil kotak infak, mudahkan ya Allah.
Pas buka kotak infak bismillah lagi, bismillah. Ya tidak akan dikabulkan sama Allah. Misalkan nilapkeun apa? Uang infak, ya Allah, semoga saya mau ambil uang infak 200.000 aja untuk bayar utang, ya Allah, mudahkan ya Allah. Nah, itu illa atahullahu biha ihda, itu bukan termasuk doa yang akan dikabulkan oleh Allah. Bisa jadi kalau orangnya tidak ketahuan, Allah akan tunda hal-hal yang buruk kepadanya. Maknanya juga Allah masih memberikan kesempatan kepadanya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ketika kita mau mencuri, bismillah kita panjatkan, kemudian mencurinya kok lolos, berarti Allah ijabah doa saya ini, alhamdulillah kan gitu. Akhirnya besok praktek lagi. Pertama kotak infak masjid, besok yang lebih luas lagi kan. Ini ada video, masya Allah, ada video Pak Bu, ada video. Orang nyolong, orang ngambil mesin ATM. Ini bukan untuk ditiru, tapi videonya sudah terlanjur kesebar. Kok ya ada orang kok video hal kejahatan akhirnya ditiru oleh orang lain kan gitu. Jadi ternyata niki sekali lagi buatan jangan sampai ditiru, okay? Ada orang masukkan mesin ATM, kartu ke mesin ATM, kemudian dia punya saldo 1 juta misalkan. Kemudian ketika dia masukkan itu, pencet 1 juta, mau keluar uangnya, tempat untuk mengeluarkan uang itu ditahan, diambil uangnya, kan sudah ada tuh uangnya, ditahan, diambil, kemudian nutup lagi, itu saldonya nggak kurang Bapak Ibu. Itu viral dan salah satu media massa diliput, akhirnya banyak orang nyolong, ditiru. Jadi mungkin motivasinya setelah kotak infak lancar, kemudian mesin ATM kan baru dapat motivasi kan. Motivasi, oh ada semangat video itu. Lah dia nggak ngerti kalau di mesin ATM itu selain daripada CCTV yang ada di atas, itu kan setiap mesin ATM itu ada CCTV-nya. Jadi langsung ngeplok di depan matanya itu apa? CCTV, diambil gambarnya. Maka ada peraturan orang kalau masuk ATM tidak boleh pakai helm. Akhirnya banyak yang ketangkep niku. Sudah katanya sudah matikan CCTV, langgeng CCTV yang di atas dimatikan, yang mesin ATM boten. Nggak kelihatan nih mesin CCTV di ATM. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, tidak mengandung dosa, wala qati'atur rahim, tidak juga mengandung memutus tali silaturahim. Contohnya apa? Doa yang memutus tali silaturahim. Ya Allah, saya nggak mau ketemu ibu fulan, bapak fulan. Ya Allah, jauhkan saya dari ibu fulan, bapak fulan. Padahal orang ini baik, orang ini soleh, datang pengajian bareng, tiba-tiba kok doanya nggak mau ketemu lagi dengan ibu fulan, bapak fulan. Tidak boleh, ini doa yang mengandung memutus tali silaturahim. Kan ada orang benci orang lain itu berlebihan. Maka harus disampaikan bahwa ketika mendapati kezaliman itu datang kepada kita, dilakukan oleh orang lain, jangan benci zatnya. Napa? Jangan benci zatnya, orangnya. Manusia itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Benci perilakunya, doakan dia. Maka tidak boleh semaksimalnya orang itu nggak boleh berdoa niatnya untuk memutus tali silaturahim, apalagi doa keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Illa tahullahu biha ihdas salas. Maka ketika tidak mengandung dua hal itu, Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Barakah yang dimuliakan Allah,
illa a'tahullahu biha ihdas salas. Allah akan berikan satu di antara tiga cara Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu. Yang pertama, Allah akan segera mengabulkan doanya. Minta sama Allah uang, cukupkan rezeki hartanya, kemudian Allah kabulkan. Alhamdulillah. Punya utang, minta Allah, doa sama Allah, ya Allah lunaskan hutangnya, dikabulkan, Allah lunaskan hutangnya. Minta kendaraan, ya Allah saya kepingin mobil, Allah kabulkan. Kemudian Allah berikan apa? Kendaraan yang baik, bagus. Minta sama Allah sehat, diberikan kesehatan. Yang pertama caranya, imma an tu'ajjala lahu da'watahu. Allah kabulkan, segera kabulkan doanya. Nah, ini mindset seorang mukmin. Ternyata ketika kita berdoa hanya menganggap Allah akan mengabulkan doa kita dengan cara yang pertama saja, maka ketika cara yang pertama tidak didapatkan olehnya, tidak dimilikinya, tidak didapatkan dalam kehidupannya, maka dia sering mengatakan, hamba Allah ini sering mengatakan, ya Allah kok doa saya belum dikabulkan. Padahal mungkin kalau tidak cara yang pertama, ada cara yang kedua. Cara yang kedua apa Bapak Ibu? Wa imma ayyaddakhiraha lahu fil akhirati. Mungkin cara yang kedua, Allah akan menyimpan baginya di akhirat kelak. Disimpan oleh Allah doanya, Allah akan berikan di Para ulama menyampaikan bagaimana cara Allah memberikan di akhirat kelak. Allah memberikan membalas doa kita di akhirat kelak dengan cara bentuknya adalah pahala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa kok bentuknya pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Cara yang pertama, menarik atau tidak? Allah kabulkan doanya segera. Cara yang pertama, menarik atau tidak? Menarik. Cara yang kedua, Allah tunda, Allah berikan di akhirat kelak, dan sebagai gantinya adalah pahala. Menarik atau tidak? Menarik atau tidak? Menarik, karena yang kedua ini juga sebagai pemberat amal, timbangan kebaikan kita. Nggih boten Bapak Ibu? Ngapunten, kita yang hadir di sini kira-kira banyak pahalanya apa banyak dosanya? Banyak pahala, banyak dosanya atau banyak pahalanya? Balik-balik Pak Ustadz. Maka yang kedua sangat dibutuhkan. Di antara yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita adalah doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Kenapa kok diganti oleh Allah pahala? Karena doa adalah ibadah. Ad-du'a huwal ibadatu. Doa merupakan ibadah. Maka kalau kita berdoa sekaligus juga kita beribadah kepada Allah. Maka orang yang banyak doa maka banyak ibadahnya. Orang yang banyak ibadahnya pahalanya juga banyak. Kira-kira kita yang hadir di sini sudah banyak pahalanya atau belum? Belum. Maka orang yang banyak pahalanya adalah orang yang tidak merasa cukup dalam beramal. Sudah datang pengajian hari ini nggak cukup, besok pengajian lagi. Sudah datang majelis ini nggak cukup, besok majelis ilmu lagi. Tilawatul Quran hari ini sejuz tidak cukup, besok nambah sejuz lagi. Hari ini siapa yang sudah selesai 1 juz Al-Quran Bapak Ibu?
Ada nggak yang sudah selesai 1 juz dalam membaca Al-Quran? Ada? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau sudah ada yang ada. Kalau belum menjadi motivasi nggih. Saya hari ini Pak Ustadz baru bisa 1 lembar. Alhamdulillah 1 lembar, bisa baca 1 lembar. Ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu menjadi pemberat di akhirat kelak. Di antaranya juga doa. Maka jangan putus asa ketika kita manjatkan sama Allah tidak dikabulkan dengan cara yang pertama. Gimana? Ternyata ada cara yang kedua. Allah tunda di akhirat kelak dan menjadikan doanya sebagai apa? Pahala. Wa imma, yang ketiga, kalau tidak cara yang kedua, wa imma ayyashrifa anhu minassu' mithlaha. Kalau tidak cara yang kedua, tidak cara yang pertama, kemudian tidak juga cara yang kedua, maka kata Nabi mungkin cara yang ketiga. Apa cara yang ketiga? Wa imma ayyasrifa anhu minassu' mithlaha. Cara yang ketiga kata Nabi SAW adalah Allah akan hindarkan baginya kejelekan yang semisal. Allah akan hindarkan baginya kejelekan atau musibah yang musibah semisal atau sebanding dengan doa yang kita panjatkan. Kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak dikabulkan dengan cara yang pertama, tidak juga dengan cara yang kedua, mungkin cara yang ketiga. Apa contohnya? Ya Allah, saya berdoa kepadamu ya Allah agar diberikan rizki berupa harta, tetapi Allah kabulkan, Allah berikan kesehatan kepadanya. Karena ada orang menginginkan sehat, kesembuhan atas penyakitnya, tidak kunjung sembuh-sembuh. Maka ada di antara pasien-pasien di beberapa rumah sakit depresi karena tidak kunjung sembuh-sembuh. Tapi ada orang mungkin aslinya badannya itu sudah ada penyakitnya, gibotan. Kan ada di antara bapak ibu yang pernah, mungkin ada yang di antara bapak ibu yang pernah menyampaikan begini, atau mindset kita mungkin ada di antara kita yang menyampaikan gini, saya nggak mau cek kesehatan, takut pas cek malah tahu gimana, gulanya naik, kolesterolnya naik, asam uratnya naik, nggak pernah dicek, tiba-tiba nopo. Maka saya sering ditegur sama Bu Dokter Harun, ibu kami, Ibu Siti Nurjannah, ibu dari para ustadz dan santri-santri niku ada istri dari Bapak Dokter Harun, namanya Ibu Siti Nurjannah. Ketika mendapati salah seorang ustadz ini sakit asam urat atau sakit kolesterolnya, kenapa ustadz ini nggak masuk ngajar? Sakit ibu, kenapa? Sakit apa? Kolesterol, badan pegel-pegel, asam urat, tangannya nggak bisa gerak, setiap hari makan, sehabis makan tidur, boten tidur biasanya, duduk makan, duduk, susah olahraga, kemudian disuruh cek kesehatan, nggak mau, takut apa? Tahu. Malah kalau tahu, kenapa? Pikiran, gitu kan? Akhirnya nggak pernah dicek kesehatannya. Maka ibu dokter itu mengatakan, waduh, ilmunya kok jauh-jauh dari pesantren, keliru katanya.
Maka ada ulama mengatakan orang yang cek kesehatan, menjaga kesehatannya, ngecek kesehatannya itu diantara bentuk tawakal. Maka cek datang, cek kesehatan, jaga kesehatan, itu namanya tawakal. Bapak Ibu pernah dengar cerita ada sahabat Nabi SAW datang dari rumahnya mau pengajian bawa unta. Pernah dengar gak ceritanya? Pernah dengar gak? Belum gitu. Datang dari rumahnya bawa unta. Kemudian dia geret itu untanya. Sampailah dia di depan masjid. Dia ingin datang ke pengajiannya Nabi, ke majelisnya Nabi. Ketika sudah sampai masjid, dia nggak ikat untanya, tapi dia ngomong, "Ya Allah, saya bertawakal kepadamu." Enggak diikat untanya, ditaruh saja begitu. Tiba-tiba baru balik badan, selangkah dua langkah menuju masjidnya Nabi, dia lihat ke belakang untanya. Tiba-tiba apa yang terjadi? Untanya apa yang terjadi? Untanya kabur. Langsung dia lari, mau nangkep tali untanya itu. Nggak dapat unta itu kalau sudah lari susah Bapak Ibu. Kalau tidak ada di depan yang jegat itu, udah tenaganya kuat, walaupun larinya nggak seperti kuda, tapi unta itu nggak berhenti kalau lari Bapak Ibu. Akhirnya lari, tidak bisa dipegang. Singkatnya, orang yang tadi datang mau majelis Nabi kemudian bawa untanya nggak diikat, dia balik kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tidak membawa untanya sambil bersedih. Nabi tanya, kenapa? Dia menceritakan itu kepada Nabi. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Ikat dulu untanya, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kok malah nggak diikat untanya, ngomong tawakal, ya kabur. Coba diibaratkan Bapak Ibu, ini tuh motor mau datang pengajian, ditaruh di depan masjid, kuncinya, BPKB-nya, STNK-nya, kemudian kita ngomong tawakal sama Allah. Kira-kira apa yang terjadi? Hilang. Itu orang yang lihat, wah baik banget nih, nggak ada ikhtiar, sudah langsung loh dapat, sudah plus BPKB-nya, plus SIM-nya. Lah dulu unta itu nggak usah ada SIM, nggak usah ada BPKB, asal dia nggak diikat saja kabur. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, balik lagi. Mungkin cara yang ketiga tadi Bapak Ibu jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Ini tubuh kita nih aslinya banyak penyakitnya. Kita doa sama Allah, ya Allah berikanlah saya rizki. Nggak dikabul-kabulkan rizki kita. Berupa harta mungkin. Kita minta sama Allah, ya Allah cukupkan harta saya. Ternyata Allah kabulkan dengan cara yang ketiga. Allah berikan dia sehat. Maka ada banyak orang kok hartanya pas-pasan. Kenapa? Pas-pasan, pas butuh ada. Enak, bakat makan soto sehat. Makan apa? Ayam goreng sehat. Makan apa? Tengkleng sehat. Santai, yang lain enggak. Di Idul Adha itu saya susah banget nyalurkan daging kambing Bapak Ibu. Sudah ketok-ketok rumah tetangga, Bu, Pak mau ngasih daging. Daging apa Ustadz? Kambing. Ngapunten Ustadz, kolesterol saya tinggi. Akhirnya yang banyak makan daging kambing yang muda-muda. Ternyata yang muda-muda juga kolesterol. Habis makan daging kambing, kenapa kok duduknya susah? Nggak tahu ini kolesterol kan. Tapi ada orang sama Allah usianya sudah lanjut, mungkin secara keuangan juga pas-pasan, yang penting dia bisa hidup, bisa makan, anaknya sekolahnya cukup, cucunya sekolah cukup, dia diberikan kesehatan. Nikmat boten? Nikmat. Anak sudah kerja, nggih boten?
sudah kuliah, cucu sudah kerja, sudah kuliah, anak sudah nikah. Kok sudah umur lanjut masih diberikan kesehatan, dikasih ayam goreng, sikat. Saya punya Mbah Putri itu usianya 102 tahun. Kalau bawa mintanya mesti ayam goreng. Ayam goreng enten Mas. Kemudian besok minta tengkleng. Wah, ya Allah. Mbah Putri minta tengkleng ayam goreng, makannya 2 mangkok. Sholat setiap subuh jam 2 sudah ke masjid. Jam 2 subuh itu ke masjid mandi, jam 2 subuh sudah di masjid. Habis subuh jalan-jalan. Di depan rumah jalan-jalan dulu, masih ke pasar karena pernah nyasar jadi nggak boleh jalan lagi. Ya, dari Torio ke pasar Sukoharjo apa nggih? Jalan nggak jauh Bapak Ibu. Jauh, nyasar kok ke Gayam, ke Pakujoyo. Jadi naik pasar ke sana dia nyasarnya Pakujoyo. Alhamdulillah ada yang nemukan. Alhamdulillah Mbah Putri nggih, Masya Allah. Itu diantara bentuk amalannya adalah doa sama Allah. Mungkin diberikan yang lainnya, diantaranya sehat. Saya tanya Mbah Putri, kok makannya begini Bang dari muda boten, nggak ada pantangan dari muda nggih makannya ya seadanya nih, adanya tempe dimakan, adanya ayam goreng dimakan, buhung dimakan, nggih boten? Adanya tengklengnya dimakan, adanya bolu nggih dimakan, pokoknya adanya apa kan ngoten, Masya Allah. Maka 3 cara Allah. Yang ketiga mungkin juga tidak kalah menarik itu Bapak Ibu. Maka 3 cara Allah. Allah kabulkan doanya segera. Yang kedua Allah tunda. Apa ini Pak? HP-nya baterainya habis nih. Wah, ada apa nih Pak ini? Masih ngikut. Oh, masih ngikut nih. Oh iya, saya cerita di tempatnya Mas Febi. Masya Allah. Yang ketiga, ya, bisa yang pertama, bisa yang kedua, bisa juga yang ketiga. Ngapunten kalau suruh milih, mau yang pertama, kedua atau ketiga? Bu, jawab yang kompak. Kalau disuruh milih nih, disuruh milih. Dikabulkan dalam 3 cara Allah ini, menarik yang pertama, kedua apa ketiga Bu? Nah, Pak, mau yang pertama, kedua apa ketiga Pak? Wah, sesuai kebutuhan. Masya Allah. Baik yang pertama atau kedua atau ketiga juga semuanya menarik. Nggih boten? Pertama yang menarik butuh jelas. Minta sama Allah sehat, diberikan sehat, butuh kan. Yang kedua, kalau tidak diberikan yang pertama, cara yang pertama, mungkin cara yang kedua, nggih boten? Cara yang kedua Allah tunda kalau tidak cara yang kedua, mungkin cara yang ketiga diselamatkan dari apa? Kejelekan, dari musibah, dari mara bahaya. Maka kalau mau yang ketiga-tiganya caranya pripun? Ustadz, saya mau 3 cara Allah ini, bisa atau tidak? Bisa atau tidak 3 cara Allah ini? Semua ada, bisa atau tidak? Syaratnya doanya tidak cuma satu, nggih boten? 2 doa boleh nggak? Boleh nggak Bu? Pak, 2 boleh nggak? 3 boleh nggak? 4, 10, 50, 100. Kira-kira nek doa 100 doa, kira-kira rampungnya sampai jam pinten Ibu? Ya Allah. Ingat aja susah. Tapi Allah itu enggak batasi kok Bapak Ibu. Semakin banyak kita berdoa, semakin kita dicintai oleh Allah. Beda sama makhluk Allah. Gimana?
Manusia itu kalau sekali diminta mungkin dia akan kasih. 2 kali sudah mikir-mikir, 3 jauhi. 1 kali minjem duit dikasih. Minjem 100.000 dikasih. 2 kali minjem 200.000 dikasih. Yang 100.000 kemarin sama 200.000 yang baru belum Kira-kira yang ketiga akan dikasih nggak kalau minjem? Tidak. Allah beda sama Allah. Ini kita nih hari ini kemarin punya dosa, hari ini minta maaf sama Allah. Kira-kira diampuni atau tidak? Belum selesai doa kita masih banyak. Belum selesai dosa kita, masih banyak dosa-dosa yang lain. Kita sudah minta sama Allah dengan doa selanjutnya. Akan diampuni atau tidak? Diampuni. Diijabahi atau tidak doa kita? Diijabahi. Mungkin cara yang pertama, atau cara yang kedua, atau cara yang ketiga. Maka ada ulama itu mengatakan selain daripada 3 ciri Allah mengabulkan doa, ada tanda dalam kehidupan nyata. Allah berikan tanda itu dalam kehidupan nyata. Ini sampai jam 8:30. Nggih. Lah, derek ustadz niku bisa 2 jam niku, Pak. Ini sampai jam 8:30 nggih. Sampai jam itu, Bu. Jadi ada 4 nih tanda dalam kehidupan nyata. Saya singkat aja. Nah, 15 menit lagi. Pertama, taysirul umur. Allah mudahkan urusannya. Kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bermunajat kepada Allah. Ciri bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah, ada beberapa urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ulama mengatakan yang pertama ciri dimudahkan oleh Allah, ciri dalam kehidupan nyata adalah taysirul umur, dimudahkan urusannya. Mungkin urusan ini tidak, urusan yang lain Allah perlihatkan, Allah berikan kemudahan. Alhamdulillah. 1 doa Allah mudahkan urusannya. 2 doa Allah mudahkan urusan yang lainnya. 3 doa Allah mudahkan urusannya. Wah, ya ajib sekali kalau mukmin itu mengetahui dan memahami manfaat doa, dia tidak akan meninggalkan doa-doanya. Karena orang beriman itu tidak mengerti, orang mukmin pada umumnya tidak mengerti manfaat dari doa yang dipanjatkan. Akhirnya doanya ala kadarnya saja, Pak Bu. Nggih mboten? Menganggap doa itu cuma selingan saja. Padahal doa itu nggih Nabi, para sahabat itu kan Masya Allah kurang apa lagi dalam berdoa. Dan terlihat jelas sekali pertolongan Allah setelah dia berdoa. Maka kata para ulama, yang pertama adalah taysirul umur. Allah akan mudahkan urusannya. Yang kedua, bukan hanya dimudahkan urusannya. Yang kedua kata Nabi, para ulama mengatakan, salah seorang ulama mengatakan selain daripada dimudahkan urusannya, yang kedua disampaikan adalah insyirahus sudur. Hatinya menjadi tenang. Jadi yang kedua adalah hatinya menjadi tenang. Sudah dimudahkan beberapa urusannya, kemudian diberikan ketenangan hati. Maka orang yang beriman itu kalau dekat sama Allah mesti hatinya itu ada orang banyak masalah masih senyum. Ngelihat boten Bapak Ibu niku ada santri di Aceh Tamiang niku. Santri dari salah satu ustadz kami. Kakak kelas kami namanya Ustadz Dede Nurjanata. Itu ada santri yang masih yang bersikat lumpur, kemudian barang-barangnya ditanya, kenapa? Sambil senyum ngomong, kena lumpur. Barang-barangnya udah nggak tersisa, bajunya sudah tidak ada, dia masih bersihkan barang-barang yang kena lumpur. Ditanya sama relawan kita, kenapa itu kena lumpur masih senyum?
masih bisa tidur, masih bisa bercanda, masih bisa main air. Itu kan jelas semua barang-barangnya hilang, gibotan. Tidak ada yang dipakai selain dari pakaiannya. Tapi kalau dia dekat sama Allah, insirahus sudur, hatinya itu diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita yang enggak, rumahnya masih ada, pakaiannya masih komplit, bahkan setiap sepekan sekali beli. Gibotan, Bu? Ibu-ibu boten. Kira-kira ibu-ibu banyak boten, Pak, pakaiannya, Pak? Seragam PKK kuning, pengajian malam Rabu oren, Masjid Barokah. Iki enten seragam boten, Bu? Boten kan? Pengajian seragam RT, nggih boten? Seragam apa lagi? Wali murid. Kami punya sekolahan Ilmu Baitul Hikmah niku punya unit-unit. Ternyata ada saja per wali itu punya seragam masing-masing. Ada seragam. Kita masih punya seragam, masih punya baju komplit, sepekan sekali ketika lihat gamis baru beli. Tiba-tiba setiap pagi datang bapak yang pusing. Nopo? Paket. Alhamdulillah. Ngapunten belum dibayar COD. Yang check out ibu, yang bayar bapak. Kalau yang check out yang beli bapak, yang bayar ibu pernah nggak, Pak? Kalau pernah, apa yang terjadi? Besok puasa, Pak. Alhamdulillah masih diberikan kenikmatan oleh Allah. Itu Allah berikan insirahus sudur. Ini dari doa saja loh, Bapak Ibu. Belum kita berbuat baik, dari hubungan kita sama Allah saja dulu. Itu kalau sudah baik, selesai, Bapak Ibu. Yang ketiga adalah ziyadatun fit taati, bertambah keimanannya. Maka orang berdoa itu orang kayak ketagihan. Orang ketika hatinya sudah merasakan kenikmatan hati, ketenangan dalam berdoa kepada Allah, maka yang ketiga Allah akan berikan ziyadatun fit ta'ah, bertambah taatnya. Orang ketika setelah berdoa, sholatnya makin khusyuk, nggih boten? Doanya ikhlas kepada Allah, sholatnya makin khusyuk, ibadah-ibadah lainnya makin kontinu. Tapi kalau ibadah, doanya cuma sekedar formalitas saja, datang sama Allah, doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Habis itu pergi. Bahkan dia enggak merenungi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu enggak merenungi arti dari doanya, makna dari doanya. Bahkan lebih baik sebenarnya ada seorang ulama itu lebih baik dengan bahasa masing-masing dan dia mengerti dan tahu maknanya. Walaupun secara pahala itu lebih baik yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Tapi anjuran ulama bukan hanya hafal doanya, tapi mengerti dan memahami maknanya. Nggih boten? Nggih. Yang ketiga tadi ziyadatun fit taati, bertambah taatnya. Orang doa sama Allah, ngajinya makin istiqomah. Datang pengawasan makin istiqomah. Ngaji Qur'annya makin sergap. Alhamdulillah. Yang ketiga, barulah yang ketiga, al-wiqayatu minal bala. Allah jauhkan dari yang namanya musibah. Yang namanya apa? Musibah. Allah hindarkan dari namanya musibah. Kalau tidak salah saya pernah cerita, salah satu tetangga saya itu terakhir nih, 5 menit lagi. Salah satu tetangga saya anaknya merantau ke Jakarta, kemudian kerja di Jakarta, merantau kerja di Jakarta.
di salah satu PT. Zamannya Covid itu beberapa di antara PT-PT atau kantor-kantor itu ada PHK massal, gibutan. Banyak yang kolap, banyak yang bangkrut. Akhirnya meminimalisir karyawannya. Sebagian besar di antara pekerja atau karyawan itu di PHK. Ibu bapaknya ini datang kepada kami dan menyampaikan, Ustadz minta doanya. Saya itu Ustadz minta doanya. Apa Bu? Pak, doa agar anak saya bukan salah satu di antara yang di PHK, yang dipecat. Doa sama Allah begitu nggih Pak Ustadz, nitip doanya. Nggih, semoga diberikan yang terbaik kata saya. Terus ibunya ngomong, boten terbaik Pak Ustadz. Pokoknya anak saya nggak dikasih, bukan menjadi salah satu yang di PHK. Oh ngoten. Jadi agak maksa gitu. Saya nyampaikan semoga diberikan yang terbaik. Bukan doa yang terbaik Pak Ustadz, bukan yang terbaik, tapi anak saya tidak di Ternyata setelah itu ibunya datang lagi, bapaknya datang lagi. Agak nangis, ya Allah Pak Ustadz, anak saya di PHK. Alhamdulillah saya nggak celetuk alhamdulillah karena nggih saya nyampaikan sabar nggih, mungkin ini cobaan, nanti Allah berikan yang terbaik. Ustadz yang ngomong terbaik terus diberikan yang terbaik. Bismillah, insyaallah Allah ganti. Nggih Pak Ustadz, ngomong curhat lama kemudian pamit. Anaknya balik lagi. Habis dari masjid ngomong, anak saya belum dapat kerjaan Ustadz. Ngomong lagi begitu, sudah sebulan di rumah belum dapat kerjaan, sudah balik dari Jakarta. Udah ngelamar sana sini belum dapat kerjaan. Singkatnya begini, ada berita 2 bulan setelah dia keluar. Itu berita kebakaran di perusahaannya. Qaddarullahnya kebakarannya itu pusatnya adalah di tempat dia bekerja. Lebih spesifik lagi, mulai kebakaran itu, titik kebakaran ada pada ruangan tempat anaknya bekerja. Ada korban jiwa. Teman yang menjadi partner kerjanya dulu yang tidak di PHK menjadi salah satu korbannya kebakaran tersebut. Kemudian berita itu viral sampai kepada karyawan-karyawan yang sudah keluar. Kemudian ibunya ba'da sholat sama bapaknya datang tiba-tiba, Masya Allah Pak Ustadz, Alhamdulillah. Wah tadinya kan Alhamdulillah, lo kan Alhamdulillah. Pripun anak saya tidak menjadi salah satu di antara korban kebakaran. Cerita begini begitu. Langge, berarti ini Allah ngabulkan doa ibu dengan cara yang lain. Alhamdulillah. Mungkin kalau setelah itu dapat bonus, alhamdulillah. Ternyata nggih benar. Setelah itu anaknya dapat panggilan kerja dekat, cuma di Solo, nggak jauh-jauh ke Jakarta. Itu jangan diartikan orang yang hidup di Jakarta semuanya enak. Saya lama di Jakarta, saya asli Jakarta, kelahiran Jakarta. Maka ngerti yang perantauan-perantauan di Jakarta hidupnya niku ngerti. Sehari sekali makannya, ditelepon ibunya, "Makan apa lagi di kafe?" Padahal di kafe cuma pesen apa? Minum. Cuma pesan minum. Matan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara yang ketiga mungkin juga bisa menjadi al-wiqayatu minal bala. Ciri yang keempat tadi, Allah jauhkan dari yang musibah. 4 kata para ulama. Pertama, taisirul umur, dimudahkan urusannya. Kedua, dilapangkan hatinya. Ketiga, ditambah keimanannya. Keempat, diselamatkan dari musibah-musibah, dihindarkan dari musibah-musibah atau mara bahaya. Semoga Bapak Ibu yang hadir di sini, kita semua, saya pribadi dan Bapak Ibu semua jamaah Masjid Barokah senantiasa istiqomah dalam berdoa kepada Allah. Ini ketawaran yang Allah berikan sangat luar biasa.
sepele menurut orang lain, tapi mungkin ini besar menurut orang yang beriman yang mengerti makna tentang doa. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih? Itu saja yang kami sampaikan dalam majelis ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat, bisa menjadi motivasi buat kami pribadi khususnya dan umumnya kepada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf atas penyampaian yang salah. Mohon maaf atas kesalahan kata. Akhirul da'wah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.